Jika kita membayangkan peradaban kuno yang sudah sangat maju bagi zamannya, melihat benua Eropa, mungkin Yunani dan Romawi yang menjadi jawabannya. Peradaban Yunani bermula sejak zaman perunggu dengan Minoa dan kemudian Mycenae. Setelah runtuhnya peradaban zaman perunggu, kekuatan mulai terfokus pada semenanjung Balkan dan Peloponnes. Pergeseran kekuatan ini ditandai dengan munculnya polis-polis atau city-state di seluruh Yunani. Tentunya polis-polis ini sudah menjadi pusat-pusat penting sejak sebelum keruntuhan zaman perunggu. Namun berbeda dengan peradaban zaman perunggu sendiri, polis-polis ini tetap hidup dan berjaya dengan caranya masing-masing. Kebangkitan Yunani sebagai sebuah peradaban yang maju dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak tanpa tantangan. Misalnya saja, peperangan Yunani dengan Imperium Mycenae dari timur dan juga peperangan antar polis mendorong Yunani untuk memperkuat diri. Kemenangan dan kemajuan teknologi mendorong kebangkitan Yunani secara lebih lanjut. Meningkatnya kekuatan polis-polis dan kemudian tumbuhnya populasi mereka mendorong terjadinya kolonialisasi di daerah-daerah maupun di luar Yunani dan bahkan sampai ke kepulauan luar Yunani daratan. Tentu kita juga tidak bisa lupakan jasa-jasa Iskandar Agung atau Alexander the Great, seorang Makedonia yang membangun suatu imperium yang membentang dari Yunani sampai ke India. Imperium yang walaupun runtuh dengan kematiannya meninggalkan efek yang bertahan sampai ribuan tahun. Tentu yang penting dari perluasan pengaruh Yunani ialah suatu hal, filosofi. Suatu ide yang hidup terus dan hidup ribuan tahun setelah bibit-bibitnya tertanam dan disebarkan kembali setelah hegemoni Yunani di dunia Eropa kuno berakhir. Disebarkan oleh salah satu peradaban terkuat pada masa itu. Peradaban tersebut tentunya adalah Romawi, baik dalam bentuk republik maupun imperium pada nantinya. Semua berawal dari semenanjung Aperina yang dilewati oleh sungai Tiber di sebelah baratnya dengan bukit Palatin dan Aventin di mana kota Roma dibangun. Di tempat itulah tumbuh suatu peradaban yang pada puncaknya membentang dari barat hingga timur meliputi hampir seluruh Eropa sampai ke kepulauan Inggris, Asia Barat, Afrika Utara, dan kepulauan di Mediterania. Dengan kekuasaan yang sangat luas, pengaruhnya masih dapat dirasakan sampai sekarang ini. Setelah keruntuhannya, bahasanya masih hidup dalam bahasa-bahasa lain dan bahkan masih digunakan oleh pemikir barat sampai ratusan tahun. Namanya hidup terus dalam sejarah dan legendanya dihidupkan kembali oleh bangsa-bangsa penerusnya. Memang sulit dibayangkan bagaimana dua peradaban ini telah mempengaruhi jalannya sejarah sampai saat ini dan masih dapat dirasakan ide-ide serta inovasi yang dimunculkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, polis-polis merupakan kekuatan penting di Yunani karena Yunani kuno merupakan suatu identitas, melainkan sekumpulan identitas yang memiliki identitas masing-masing. Pada zaman kejayaannya, terdapat lebih dari 200 polis di Yunani dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Misalnya di Athena, Argos, dan Rhodes, suatu bentuk demokrasi langsung sudah diterapkan. Namun bisa dilihat dari contoh Athena misalnya, bahwa demokrasi yang dijalankan belum seperti saat ini karena hanya laki-laki yang asli dari Athena dan berusia 18 tahun ke atas yang dapat berpartisipasi. Selain demokrasi, terdapat juga monarki dalam berbagai bentuk seperti Makedonia, Epiros, dan Sparta. Bahkan di Sparta, rajanya diawasi oleh suatu dewan yang dipilih oleh rakyat. Lalu ada juga tirani, yaitu penguasa tunggal yang absolut seperti di Serakus dan Thesali. Dan yang terakhir adalah oligarki, suatu sistem yang paling sering disebut oleh polis, di mana pemegang kekuasaannya adalah suatu grup tertentu. Megara dan Pius merupakan contoh penganut sistem ini. Sistem ini bahkan sempat dijalankan oleh Athena pada suatu era. Sistem-sistem inilah yang banyak menjadi model bagi pemerintahan-pemerintahan dari zaman ke zaman.
Kelemahan serta keuntungan dari masing-masing sistem pun dapat kita lihat dari sejarahnya yang ditinggalkan. Dan dari situlah kita dapat belajar dan membangun dengan lebih baik lagi. Tidak hanya dari sistem pemerintahan, Yunani memberikan kita banyak pengetahuan, ilmu yang lahir dari pertanyaan-pertanyaan serta dialog-dialog dengan tokoh seperti Pythagoras, Aristoteles, Plato, dan banyak filsuf lainnya yang berkontribusi dengan pemikirannya. Pemikiran yang berkaitan dengan banyak hal, dari benar dan salah, kepercayaan, ideologi, dan banyak hal lainnya. Penulis sejarah juga sudah dilakukan seperti Herodotus, Thucydides, dan Xenophon. Bahkan Xenophon berkontribusi penting dengan bukunya tentang Sparta. Sparta adalah negara polis yang tertutup. Jarang ditemukan tulisan tentang Sparta kecuali dari Xenophon tadi. Arsitektur juga merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Yunani, dapat dilihat dari runtuhan bangunan yang masih berdiri walaupun sebagian saja sampai saat ini, seperti kuil-kuil dewa dan Parthenon. Ketahanan inilah yang menunjukkan kecerdasan metode arsitektur Yunani. Walaupun bangunan-bangunan ini sudah berdiri sejak 2000 tahun lamanya, bahkan sebelum itu, tidak hanya ketahanan tetapi secara estetis, arsitektur Yunani memiliki jenis-jenis yang beragam tergantung dari asalnya. Dan dengan segala keunggulannya, Yunani juga tidak ragu melihat keluar, seperti misalnya dengan ilmu astronomi yang dipelajari dari kebudayaan Babilonia. Kebudayaan Yunani yang sangat beragam dan maju disebarkan di bawah pemerintahan monarki dengan kepemimpinan Alexander the Great yang berekspansi ke Asia Minor, lalu ke Mesir, dan sampai ke Sungai Indus. Walaupun ekspansi ini diikuti oleh kematiannya pada usia 32 tahun, pengaruh ekspansinya tetap bertahan. Dapat dilihat di kota-kota yang dibangun dengan namanya Alexandria, serta peleburan budaya Yunani dari daerah yang dikuasainya. Bahkan arsitektur Yunani dapat dilihat di daerah tertentu sebagai tanda kekuatan Alexandria. Tentunya selain arsitektur, kekaisaran Makedonia yang bercorak Yunani ini juga terpecah, tetapi berlanjut dengan adanya Seleucid di Asia Minor sampai Babilonia sekitarnya, lalu Ptolemeus di Mesir dan Antigodit di Makedonia. Hegemoni yang dimiliki oleh kebudayaan Yunani tentunya tidak bertahan lama sejak itu. Dengan semakin kuatnya Romawi yang sebenarnya sudah berdiri sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Romawi yang berawal sebagai sebuah kerajaan di Italia yang awalnya dipimpin oleh orang Etruska dan kemudian sejak abad ke-8 tadi digantikan oleh orang Roma asli, yaitu orang Latium. Dari Latium inilah kita mengenal bahasa Latin yang digunakan oleh umat Katolik Roma sampai sekarang. Dan sebelum oleh dunia Kristen feodal, setelahnya zaman feodal, seterusnya khususnya setelah cendekiawan Eropa, walaupun dominasi bahasa ini digantikan, bahasa Latin sebagai bahasa universal bangsawan Eropa bertahan sangat lama. Setelah bertahan selama masa kerajaan orang Romawi menggulingkan Etruska dan mendirikan sebuah republik. Tentunya republik ini terbentuk karena pengaruh Yunani. Karena dari hubungan Roma dengan koloni Yunani yang berada di partai-partai Itali, Roma menjadi terpengaruh dan mengikuti model Yunani, yaitu demokrasi. Republik yang lahir pada tahun 509 sebelum Masehi nantinya menjadi kekuatan ekspansionis pada masanya. Tetapi ekspansi Romawi akhirnya terhenti dengan kekuatan besar lainnya yang berasal dari Afrika Utara dengan pusat kekuasaan di Tunisia. Suatu kekuatan bernama Kartagro dan penduduknya yang disebut orang Punisia. Karena itulah dua peperangan selanjutnya dinamakan Perang Punisia. Perang ini terjadi puluhan tahun dan berakhir dengan Roma sebagai pemenangnya. Peperangan ini banyak melahirkan jenderal dan admiral perang seperti Hannibal Barca dari Kartagro dan Scipio Africanus dari Romawi. Dengan kemenangan Roma menjadi sebuah kekuasaan terbesar di peradaban kuno, dan dengan itu roda perang Roma tak terhentikan. Bahkan ekspansi yang dilakukan oleh Roma terus terjadi sampai 200 tahun setelah perang pertama dimulai, yaitu zaman Julius Caesar. Dari ekspansi-ekspansi inilah pengaruh Romawi yang sebenarnya terpengaruh dari Yunani tersebar dari arsitektur, model pemerintahan, filosofi, dan banyak lagi dari Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh Roma. Namun,
Segala kejayaan yang diraih oleh Republik Roma harus dibayar dengan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan ini memuncak dengan perang sipil yang terjadi beberapa kali sampai pada akhirnya ketidakstabilan Romawi mencapai puncaknya pada kejatuhan, dan dari sana bangkitlah kekaisaran Romawi dengan kaisar pertamanya, yaitu Kaisar Octavian, yaitu seorang keponakan dari Julius Caesar. Pada masa Octavian inilah dirasakan kestabilan yang disebut Pax Romana atau kedamaian di Roma. Kekaisaran Octavian berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Pada masa inilah puncak kekuasaan Roma diraih, tepatnya pada 117 Masehi, pada masa kematian Kaisar Troza, di mana daerah Roma mencapai 5 juta kilometer persegi. Walaupun pada 395 Masehi terpecah menjadi Barat dan Timur dengan Kaisaran Barat yang hidup pada 476 Masehi dan Timur yaitu Bizantium yang mati pada 1453 Masehi. Jatuh dan bangunnya Roma ini berdampak banyak bagi dunia Eropa yang awalnya membawa kegelapan dengan jatuhnya Roma Barat sampai terjadi masa kegelapan feodalisme Katolik Eropa, tetapi membawa pencerahan juga pada masa jatuhnya Roma Timur dengan membawanya tulisan-tulisan cendekiawan Roma dan Yunani yang kembali ke Eropa, dan dengan itu dimulailah Renaissance, dan dari itu dunia modern pun terbentuk. Jadi benar adanya bahwa dua kebudayaan tadi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan dunia modern. Dan penting dari situ, bagaimana pengaruh ini dibawa sampai sekarang. Walaupun tidak hanya mereka membawa pengaruh, tetapi penting untuk tidak melupakan sejarah ini. Sejarah yang menjadi bagian dari sejarah dunia supaya kita tidak tersesat dan melakukan kegagalan yang sudah mereka lakukan.